Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan piloting tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Putut Arwibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan piloting tahap 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7, mata pelajaran IPS bab 1 dengan materi sosialisasi dan agen-agen sosialisasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Siap. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan satu apapun. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan mengabsensi kalian satu persatu. Tolong nanti yang Bapak absensi untuk dapat berdiri dan acungkan tangannya ya. Aditya Junior, Siap hadir. Aisyah Ramadhani, Siap hadir. oke. Alwa Aura Ramadhani, Siap hadir. Azara, Siap hadir. alhamdulillah hadir. Dimas, hadir nggak Dimas? Hadir. Oh sakit, mudah-mudahan Dimas diberi kesehatan ya, cepat bisa masuk lagi. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap negara, terhadap bangsa kita, dan memiliki rasa nasionalis yang tinggi, Bapak minta pada kalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tumbuh kembang kita, cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Untuk Dirjen, Bapak persilakan untuk maju ke depan. Yuk, kita mulai nyanyi terlebih dahulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih. Silakan anak-anakku dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang sosialisasi dan agen sosial. Sosialisasi dan agen sosial. Baik, tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Coba Anis, tolong dibaca
Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, siswa dapat menjelaskan hakikat sosialisasi. Oke. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai agen sosialisasi yang ada di masyarakat. Ya. Ketiga, siswa dapat menganalisis proses sosialisasi. Nah, di sini pembelajaran kita pada hari ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hakikat sosialisasi. Jadi nanti di saat Bapak menjelaskan materi tentang sosial, tolong didengarkan dengan baik, syukur-syukur dicatat. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi berbagai agen-agen. Sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik itu? Supaya meningkatkan pengetahuan kalian dan ingin tahu kalian. Coba jawab ya. Siapa yang bisa menjawab? Mengapa kita membutuhkan teman? Ayo. Coba. Nama saya Indah Aulia. Oh, Indah. Apa no? Kenapa ini kita membutuhkan teman itu kenapa? Membuat kita bahagia dan gembira, mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, hingga membantu kita mengatasi stres. Nah, itu intinya membuat kita bahagia. Tuh. Yang kedua, terima kasih, tepuk tangan dulu dong bisa menjawab. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita hidup sendirian? Coba, mungkin anak laki-laki nih yang bisa menjawab. Nah, ya, namanya siapa nah? Muhammad Rizky, mau kenal diri ya. Apa nah yang terjadi jika hidup kita sendirian? Kesepian. Oh. Kamu pernah mengalami kesepian? Pernah. Nggak ada teman gitu ya? Mau curhat kepada siapa nggak tahu. Oke. Materi pada hari ini kita akan mempelajari apa itu pengertian sosialisasi dan bagaimana peran-peran agen sosialisasi yang membantu kalian untuk dapat bersosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik. Itu gambarnya bisa kamu lihat itu. Pengertian sosialisasi yaitu, di situ ada proses sosial seumur hidup yang berkenaan dengan cara seorang individu mempelajari berbagai hal dalam masyarakat seperti nilai dan norma-norma sosial. Kemudian proses belajar seseorang atau sosialisasi ini dilakukan oleh seseorang dari sejak lahir sampai menjadi dewasa, sehingga individu tersebut bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Oke. Perlu kalian ketahui, bentuk-bentuk sosialisasi di masyarakat di dalam diri individu manusia itu ada 2. Ingat-ingat, ada 2. Primer dan sekunder. Primer itu yang utama, yang penting dan tidak boleh dilewatkan. Nah, nanti sosialisasi primer itu nanti di agen apa saja? Apakah hanya satu agen atau ada beberapa agen? Sedangkan di sosialisasi sekunder itu ada lebih dari satu agen. Yang jelas. Nah, apa sih pengertian sosialisasi primer? Di situ sudah dituliskan, sudah Bapak catatkan. Proses sosialisasi pertama dan utama yang dialami oleh individu. Proses sosialisasi primer itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Anak menjadi baik, anak menjadi sopan, anak menjadi rajin beribadah, rajin membantu orang tua, semua diawali dari keluarga. Tujuan sosialisasi. Coba, baca itu Nomor 1, tujuan sosialisasi yang pertama apa? Iya. Tujuan sosialisasi yang pertama, setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Oke, tujuan yang pertama adalah setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan sosialisasi. Saya
punya hak untuk hidup. Kita lanjut. Kemudian agen. Nah, tadi kita kan berbicara tentang sosialisasi, bahwa manusia individu itu berhak hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan nyaman dan mampu berinteraksi. Nah, mereka belajarnya itu dari mana? Dari agen-agen sosialisasi ini. Nah, pengertian agen sosialisasi di sini adalah orang atau lembaga yang membantu seseorang individu dalam melakukan proses sosialisasi. Oke, kita bahas langsung agen sosialisasi yang pertama. Oh, ada berapa itu agen sosialisasi? Ada 4. Dari awal tadi kalian belum mengetahui agen itu apa. Nah, sekarang ada berapa agen itu? Ternyata dalam agen sosialisasi ada 4. Yang pertama keluarga, yang kedua kelompok sepermainan, yang kalian ini. Yang kedua adalah sekolah, yang ketiga sekolah, yang keempat media massa. Pasti kamu setelah membaca ini, pikiran kalian langsung menebak-nebak, udah langsung paham ya. Oh, ini toh keluarga tadi yang primer. Oh, ini toh agen kelompok sepermainan, ternyata teman sebaya. Oh, ini toh kelompok agen sosial sekolah, berada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir media massa. Media massa itu banyak, koran, HP, apalagi internet, laptop bisa digunakan, kemudian apalagi televisi. Nah, dari media-media itu nanti kita akan bahas. Yang pertama, agen keluarga. Nah, yang namanya keluarga ini merupakan agen sosialisasi yang pertama dan terpenting bagi seorang anak. Anak akan tumbuh kembang karena didikan orang tua. Nah, keluarga merupakan tempat belajar pertama kali bagi seorang, sehingga proses sosialisasi di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Ya, seorang individu pada tahap berikutnya akan berinteraksi dengan kelompok sepermainan. Setelah di keluarganya diajari tentang norma, sopan santun, bagaimana cara bekerja, itu akan menjadi lebih baik. Setelah dia bisa mengenali orang tuanya, ini ayah saya, ini ibu saya, kemudian ini adik saya, ini kakak saya, sudah mengenal semuanya dan mengenal nilai-nilai dalam bersosialisasi, akhirnya sang anak itu akan keluar dari keluarga tersebut untuk menuju ke yang berikutnya, yaitu kelompok permainan. Coba dibaca di situ. Seorang individu harus belajar banyak hal agar dapat beradaptasi dan diterima oleh kelompok sepermainannya. Tapi kalian harus ingat, kalian harus menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif yang berasal dari kelompok sepermainan. Kemudian yang berikutnya sekolah. Nah, jadi yang namanya sekolah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, resmi. Ya. Kemudian di sekolah seorang individu akan mengembangkan kompetensi dan bakatnya serta memilih peran atau profesi yang akan dikerjakan di masa depan untuk hidup di masyarakat. Jadi di sekolah itu kamu itu bisa menentukan kompetensi kalian, bisa mengembangkan kompetensi kalian, bisa memilih peran kalian. Nah, di sekolah banyak ekskul. Mungkin kalian punya bakat di situ, berperan di situ. Saya mau jadi pendekar, ikut pencak silat. Tapi pencak silatnya yang positif, pendekarnya yang positif. Jangan ikut tawuran, itu nggak boleh, nggak baik ya. Jadi dunia sekolah itu untuk mendidik kalian untuk menjadi sang juara pencak silat, juara agama dalam arti mungkin haji, ya MTQ. Kemudian apa lagi? Juara pramuka, ya kan? Nah, kemudian belajar menjadi seorang pemimpin, masuk organisasi OSIS. Nah, ini
nanti di saat menjadi mahasiswa, kamu akan memilih peran atau profesi yang akan dikerjakan di masa depan. Kamu kuliah, ambil jurusan arsitektur untuk masa depan kalian. Ada yang ambil jurusan kedokteran, ada yang mengambil jurusan seperti Bapak di sini menjadi seorang guru untuk dikerjakan di masa depan untuk kesuksesan suatu saat nanti. Jadi ingat, belajar itu penting. Jadi nggak boleh males-malesan. Yang berikutnya, media massa. Nah ini media massa ya. Media massa ini, coba kalian lihat. Media massa terutama di media massa elektronik. Wah, yang berbasis internet. Oke. Yang beroperasi non-stop 24 jam. Akan banyak berpengaruh terhadap proses belajar seseorang atau sosialisasi terhadap nilai-nilai dalam norma-norma sosial, baik yang berpengaruh positif maupun negatif. Nah, itu ya. Dari media massa juga kita dapat dampak positifnya apa? Kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan mudah, melakukan transaksi dengan mudah. Tetapi kalau media massa ini kita gunakan dengan tidak bijak, bisa menjadi salah kaprah, menjadi hal-hal yang negatif. Apa? Media massa ini sosialisasinya sangat ngeri sekali kalau kita tidak bisa menggunakan dengan bijak dan tidak berhati-hati. Itu tentang media massa. Nah ini nanti kita tutup dulu. Sekarang silakan kalian Bapak beri tugas, tapi sebelumnya supaya kamu nggak tegang, nggak sepaneng, kita breaking dulu. Mari ya. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina merana, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Seperti, ayo lihat sana. Ayo, ada lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Orang menari kok begini? Itu kemana kan? Ya, oke. Nah, sekarang sudah teriak kembali. Silakan kalian bentuk kelompok yang sudah Bapak tunjuk. Ada kelompok tingkat tinggi dan ada kelompok tingkat bawah. Ya. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Yo. Nah. Baik, di sini Bapak sudah siapkan LKPD-nya untuk kelompok 1. Ini termasuk kelompok tingkat tinggi ya. Ini kelompok 1. Silakan kalian bahas soalnya, kalian rembukan. Kemudian kelompok 2, silakan kalian baca soalnya dan kalian jawab, diskusikan. Kemudian kelompok 3 bisa diambil, silakan dikerjakan dan dibaca soalnya. Kelompok 4 dan kelompok 5 yang mana di sana? Oh ini kelompok 5. Oke. Kelompok 5. Kelompok. Nah, silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian tulis di lembar RJK tersebut. Nah, itu namanya. Kemudian soalnya kamu cari jawabannya ya. Syukur-syukur di sini diberi penjelasan dari ini ya. Oke. Nah, cari jawabannya di dalam buku ini ya. Ya, kalian cari di buku, di sini cari halaman berapa ini? Halaman 21 ya, proses sosialisasi dan agen-agen sosialisasi. Kamu cari di. Kamu harus bisa membedakan mana agen-agen yang penting dan tidak penting ya.
Oke, terima kasih. Nah, ini untuk yang tingkat tinggi boleh dicari informasinya dengan menggunakan teknologi. Nanti setelah ini kelompok 1 mempresentasikan ke depan ya. Nah, oke. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Tangan di bawahnya ya. Tangan sini. Ya. Apa itu sosialisasi? Tadi agen-agennya ada berapa? Kamu bikin rangkuman di bawahnya sih. Ya, itu. Oke. Baca. Ya. Yang penting kamu jawab sepengetahuan kamu. Anak kamu termasuk siswa tingkat tinggi. Kamu harus bisa presentasikan di depan, ya di depan presentasi. Ya presentasinya 2 anak aja perwakilan. Ya gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau sudah saya hitung, Bapak hitung 3, berarti sudah stop semua mengerjakan ya. Sekarang silakan untuk kelompok 1, 2 orang anak, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari LAPD yang Bapak perhatikan. Perkenalkan namanya dulu, dari kelompok berapa, selamat bersikapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Langsung dibaca aja jawabannya. Keluarga, Ya keras biar temannya dengar. keluarga, agen sosialisasi keluarga dapat berpengaruh kepada pembentukan karakter individu melalui bagaimana seorang individu itu diperlakukan. Sebagai contoh, jika keluarga bersifat sosialisasi refleksif, maka individu akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan penakut. Sekolah. Kedua, sekolah. Sekolah adalah agen yang memiliki sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi oleh segenap warga sekolah. Dengan begitu, seorang anak akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib tersebut, teman-teman. Pengaruh sekolah terhadap pembentukan karakter individu seperti belajar bekerja sama, berorganisasi, hingga penguasaan peran-peran baru. Yang ketiga, kelompok permainan. Kelompok permainan adalah ruang untuk anak bisa menemukan berbagai kepribadian. Dalam interaksinya, anak-anak akan menemukan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki. Yang keempat, media massa. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang menarik teman-teman. Ini karena proses sosialisasi melibatkan perkembangan teknologi dan informasi seperti koran, majalah, televisi, radio, film, video, dan buku. Pengaruh media massa dalam pembentukan karakter individu yaitu bisa terbentuk sikap kritis dalam menerima informasi yang didapatkan. Oke, sekarang hasil pekerjaan kalian bisa dikumpulkan kembali ke Bapak. Nah, sekarang dari pembelajaran ini coba kalian kerjakan evaluasi berikut ini ya. Di atas ini. Oke. Kalau tulis yang baik ya. Baik dong lagi. Silakan ditulis. Oh iya, terima kasih. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk menuliskan evaluasi dari soal yang Bapak berikan. Ya.
Udah ya? Udah belum? Udah, oke. Kalau udah, evaluasinya silakan dikumpulkan. Bapak mau dengar dari kelompok 3 coba. Jawaban evaluasinya disampaikan di situ saja. Nah, sambil berdiri dong, sambil berdiri. Nomor 1, bagaimana peran sekolah sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan kepribadian siswanya? Jawabannya adalah ada beberapa upaya sekolah sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan moral siswa, diantaranya yaitu upaya sekolah dalam menumbuhkan sifat disiplin siswa, membentuk keterikatan pada kelompok sosial pada siswa, dan membentuk otonomi pada diri siswa. Sekian dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Bapak akan memberikan soal refleksi. Kalian hanya menjawab iya atau tidak, ya. Nih, kasih dulu. Ini. Oke. 5 menit ya. Nggak usah lama-lama. Oke, kita bacakan dari kelompok 6 ya. Kelompok 6. Apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab? Sudah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Apakah aku sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu? Sudah. Iya. Tepat waktu, langsung dikerjakan. Apakah aku sudah mampu berkolaborasi dengan baik bersama teman-temanku? Sudah. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik, ya. Kemudian secara keseluruhan kegiatan mulai awal sampai akhir kegiatan, pilihlah dengan menciptakan ekspresi di bawah ini. Nah, ini ekspresinya sangat menarik ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangan ya. Baik, untuk yang terakhir, silakan ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini, refleksi dari materi dari sosialisasi tentang agen-agen. Ada yang berani untuk tampil beda? Oke, Nokanis, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pertama, hakikat sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Kedua, proses sosialisasi dilakukan oleh seseorang individu sepanjang kehidupannya, dari mulai lahir sampai dewasa. Ya. Tiga, para agen sosialisasi yang terdiri dari keluarga, kelompok sepermainan, sekolah, dan media massa berperan untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, sekaligus untuk mengontrol individu dari perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Bapak harap pembelajaran kali ini tidak membuat kalian bosan. Ya, semoga nanti kedepannya pembelajaran kita akan lebih baik lagi ya, dan lebih menarik lagi. Jadi tidak ada yang bermain-main. Kalau kalian belajarnya serius, insya Allah ilmu akan kalian tangkap dengan mudah dan baik karena konsentrasi. Tuh ya. Silakan untuk tua kelas untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Duduk siap, gerak, duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai.